Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waila dengan NIM 20650025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Unified Modeling Language. Baik, di sini ada UML, memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Di sini ada Unified karena mengkombinasikan metode OP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Selanjutnya, UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. UML can do for you. What UML can do for you? Memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikan, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem dan sebagainya. Selanjutnya, Unified Modeling Language. UML mendefinisikan diagram berikut ini. Use case diagram, class diagram, behavior diagram. Di sini ada dua, static car diagram, activity diagram. Kemudian ada interaction diagram, request diagram, collaboration diagram, kemudian komponen diagram, deployment diagram. Use case diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya, ini adalah lambang use case-nya, nama dan keterangannya. Lanjut, ini adalah diagram use case-nya. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, path dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram di sini adalah kelas memiliki 3 area pokok, nama, atribut, metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Privat tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewariskannya. Publik dapat dipanggil oleh siapa saja. Ini adalah kelas diagram swalayan, membeli, pegawai, subline, dan barang. Selanjutnya, static card diagram. Static card diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu set ke set lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, static card diagram menggambarkan kelas tertentu. Selanjutnya, static diagram presentasi. Ini adalah mahasiswa presentasi.
kirim data presentasi. Contohnya, baik, kemudian ada activity diagram. Activity diagrams menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Selanjutnya di sini ada activity pendaftaran pasien baru. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya requirement diagram. Requirement diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem termaksud pengguna, display, dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah diagram petugas pinjam, masukkan ID buku dan ID siswa. Baik, langsung ke collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti requirement diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Selanjutnya komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan dependence. Diantaranya komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi core code maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada complete time, link time maupun runtime. Selanjutnya ini adalah diagramnya. Baik, deployment diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti keras, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server workstation atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Ini adalah komponennya. Ini adalah use case untuk pembayaran pada aplikasi OVO. OVO adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dan bertransaksi OVO Cash, serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat. Tugas luar kelas: cari dan buat use case dari aplikasi dan pelajari buat review untuk masing-masing alur. Baik, di sini ada use case untuk pembayaran pada aplikasi OVO.